Selamat pagi Bapak Ibu. Ini hari yang terakhir dalam mata kuliah ini Christian Spirituality atau formasi rohani. Sebelum kita mulai hari ini yang hari yang lebih pendek, lebih singkat, tapi mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Tolong menguatkan kami untuk materi, untuk belajar bersama-sama dan berdiskusi walaupun lewat medsos. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan supaya Roh Kudus bisa memimpin kami dan kami bisa belajar dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya akan membaca dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Jadi hari ini kita berfokus kepada formasi rohani atau Christian spirituality dan pelayanan. Dan kita akan mulai dengan bagian yang terakhir dari Matius pasal 7. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mengenai formasi rohani, kita tidak boleh hanya memahami Alkitab atau teologi atau disiplin-disiplin rohani. Kita juga harus menaati firman Allah. Saya kembali ke gambar yang lebih dahulu, yang hari yang pertama. Ada gunung. Gunung itu membayangkan atau menjadi teladan atau contoh sebagai formasi rohani. Dan dasar fondasi gunung itu adalah firman Tuhan, kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan suasana atau cuacanya adalah ibadah murni, ibadah yang baik, ibadah yang berfokus kepada Tuhan. Batu-batu yang pertama adalah formasi rohani, perubahan dalam hati kita, motivasi kita, sikap kita. Dan kita akan mendaki gunung itu memakai alat-alat, yaitu disiplin-disiplin rohani. Dan kita tidak sendiri. Kita harus bersama-sama dengan orang lain, dengan mentor dan mentee, mendaki gunung itu sampai ke puncaknya, yang mana Yesus sudah ada yang mendahului kita semua. Dan sebagai pemimpin, sebagai gembala, pendeta, dosen yang mentor mahasiswa-mahasiswi, kita akan harus memikirkan tentang formasi rohani dan pelayanan. Dan dalam itu, firman Tuhan sangat penting. Pasti ketaatan firman Tuhan berhubungan dengan formasi rohani. Kalau tidak taat, ya tidak bertumbuh. Tetapi sering kita lupa. Kita sudah tahu ayat-ayat dan sudah menghafal ayat ini atau ayat itu, tetapi kita lupa akan ketaatan. Di New York ada perusahaan yang pakai iklan di pasir di dekat lautan.
Jadi mereka pakai pasir uh, di pantai, di dekat lautan. Iklan-iklan itu luar biasa. Mereka membuat gambar-gambar hamburger, Coca-Cola, dan lain-lain. Beberapa gereja memesan gambar gereja dibuat. Mereka membuat iklan jauh dari lautan itu, tetapi masih di pasir. Tapi kalau ada hujan bagaimana? Mungkin lebih baik kalau suatu perusahaan membuat iklan dari batu-batu yang besar. Waktu ada hujan, iklan itu masih ada. Nah, bagaimana kehidupan kita? Sudah pernah berpikir tentang kehidupan Anda sebagai suatu iklan? Yesus menjelaskan hal itu dalam Matius pasal 5 ayat 16. Kami terang dunia. Dan kalau kita terang dunia, kalau kita menerangi di dunia ini, kita akan memperlihatkan kemuliaan Allah Bapa kepada orang lain. Kita dan kehidupan kita seperti iklan. Waktu ada badai atau waktu kita mengalami kesulitan, apa yang masih ada? Mungkin kelihatannya kita baik, seperti pasal 7 ayat 21-23. Tuhan, Tuhan bagaimana ini, bagaimana itu. Tetapi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh. Mungkin kelihatannya baik, tetapi realitas itu kosong. Kalau kehidupan kita sama seperti iklan dengan batu-batu, di atas batu-batu, orang-orang lain akan melihat buah-buah di dalam kehidupan kita walaupun ada badai. Yang menarik, pandemik ini dengan COVID-19 seperti suatu badai. Satu masalah besar, masalah massal, dan bagaimana respons kita di dalam pandemik ini. Apakah kami tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kami tetap berharap? Apakah kami tetap damai sejahtera dalam jiwa kita? Kalau ada, itu menjadi iklan kepada orang lain yang seperti gombang ke sini ke sana, seperti dalam Yakobus pasal 1. Allah ingin kita membangun kehidupan kita di atas dasar batu, yaitu ketaatan dan pemuridan. Seperti yang sudah kita katakan, ketaatan dan pemuridan adalah hidup yang sesuai dengan teladan dan pengajaran Yesus. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ada tiga pilihan dari pengajaran Yesus di pasal 7. Pilihan di antara jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kemarin kita jelaskan itu. Pilihan di antara pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Pohon yang berbuah baik, pohon yang berbuah yang tidak baik. Dan pilihan di antara orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dan orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Maaf, tidak cukup hanya untuk mendengar firman Allah, bahkan untuk menghafal semuanya. Orang Farisi menghafal banyak, tetapi kita harus melakukannya. Kalau saya sudah tahu, saya harus mengasihi istri saya, tetapi tidak mengasihinya, maka saya adalah suami yang kurang baik. Sebenarnya kalau saya berkata, oh ya saya mengasihi istri, tetapi tidak melakukan hal-hal untuk membuktikan bahwa saya mengasihinya, sebenarnya saya tidak mengasihinya. Kalau saya mempunyai sepeda motor yang rusak, tetapi tidak pernah memperbaiki sepeda motor itu, saya tidak pernah bisa naik sepeda motor itu dan pergi kemana saja. Kenapa? Karena itu rusak dan saya tidak melakukan hal untuk memperbaikinya. Jadi pasti tidak bisa dipakai. Kita bisa memahami apa yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai kasih, keadilan, kesabaran, dan lain-lain. Tetapi kalau kita tidak menaati hal-hal ini,
kita tidak bisa berdiri di dalam badai. Nah, mungkin itu biasa saja. Mungkin Bapak Ibu kira, itu saya sudah mengerti semuanya ini. Tetapi sering kita lupa ini. Kita tahu firman Tuhan, tetapi tidak menerapkannya. Kita tahu peraturan-peraturan Yesus, hukum Yesus, tetapi tidak melakukannya. Banjir dan angin yang besar akan datang kepada kita, kepada orang bodoh, kepada orang hikmat. Tetapi jika kita mendirikan rumah kita di atas batu, yaitu mendengar Allah, mengenal firman Allah dan melakukannya, kita tidak akan jatuh. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir adalah orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Hal ini adalah pilihan orang yang bodoh. Orang ini mendengar dan memahami firman Allah, tetapi tidak menaatinya. Siapakah orang ini? Orang ini adalah orang berjalan di jalan yang menuju ke kerusakan dan terus-menerus berjalan. Mereka tahu jalan di depan rusak, tetapi mereka terus berjalan. Orang ini mengatakan bahwa dia benar, tetapi dia belum mengenal Yesus. Orang ini mungkin seperti orang yang ada di dalam pasal 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang kira mereka sudah oke. Sudah buat ini buat itu, tetapi mereka belum mengenal Yesus, berarti mereka belum menaati firman Tuhan. Orang ini mendengar peringatan dari Yesus, tetapi masih berjalan dengan teman yang jahat, atau masih menonton film yang jahat, atau masih membenci saudaranya, dan lain-lain. Waktu angin dan hujan datang, orang ini tidak bisa berdiri. Nah, Bapak Ibu, ini ceramah yang singkat saja. Tetapi saya minta Bapak Ibu untuk ambil waktu merenungkan beberapa hal, beberapa pertanyaan, dan kita bisa lanjut dalam diskusi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau menerapkan perikop ini dalam jemaat kita? Jadi bagaimana kita bisa menolong, membantu jemaat kita untuk lebih sering melakukan firman Tuhan, bukan saja duduk mendengar, pulang, lupa. Bagaimana kita bisa menolong, membantu mereka melakukan. Nah, ini berkaitan dengan pemuridan. Jadi kalau ada saran dari Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meningkatkan standar pemuridan di dalam jemaat kita. Tolong sharing itu dalam kelompok WA. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan perikop ini di dalam kehidupan kita sendiri. Hubungan apa yang ada di antara perikop ini dan formasi rohani. Tolong ambil waktu untuk merenungkan hal ini, memikirkan beberapa poin yang bisa disampaikan dalam kelompok WA, dan kita akan ambil cukup waktu yang cukup lama untuk berdiskusi, interaksi dalam kelompok WA. Terima kasih, Tuhan memberkati.